isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Dan aku tahu Dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta, menjadi seperti yang kau minta. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Hai, Akang Tete atau Sobat Nada di rumah. Sekarang di samping Kiran sudah hadir nih salah satu mahasiswi STEI Bina Muda Bandung angkatan 2019 dengan prodi Ekonomi Syariah. Halo Teh Dita. Halo Teh Kiran. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sekarang kan lagi di rumah aja nih ya Teh ya. Kita harus mengurangi aktivitas kita di luar ruangan. Selama di rumah aja, Teh Dita banyak ngapain aja sih? Ya sebenarnya sih ada yang sama ada yang enggak ya selama pandemi ini. Tapi kita lebih nyibuk-nyibukin diri di rumah aja ya. Kayak lebih
banyak positifnya juga. Terus banyak barang keluarga juga. Sekarang sih lagi nyibuk-nyibukin kayak belajar make up gitu-gitu. Mau belajar make up, pantesan ya alisnya itu bisa mewakili teteh-teteh di rumah gitu. Iya, daripada gak jelas ya kan ngapain gitu. Terus sekarang lagi banyak foto-foto gitu-gitu paling. Oh, berarti teteh juga selain menjadi mahasiswa ini menjadi model berarti ya? Enggak sih, tapi lebih gemar aja ke foto gitu teh. Jadi hobi gitu ya. Oke. Ya. Pokoknya mah banyak di rumah aja gitu, kayak banyak sama keluarga gitu-gitu daripada gak jelas ngapain, mending nyibuk-nyibukin diri kan. Iya, benar. Sekarang Teh Kiran gimana nih di rumah aja? Kiran di rumah aja, kalau ditanya di rumah aja itu pasti ya. Yang pertama itu quality time dengan keluarga itu lebih banyak. Dan sekarang itu lagi sibuk-sibuknya ngurusin kucing nih tadi di rumah karena ini juga pemula ya, termasuk pemula gitu Kiran juga. Jadi banyak banget pembelajaran baru yang bahkan dulu nggak pernah Kiran lakuin. Seperti itu Tedita. Ya, terima kasih banyak Tedita. Mungkin ada yang mau disampaikan nih buat Akang Teteh, Sobat Nada di rumah. Ya, pokoknya kita harus diam di rumah. Ya, pokoknya harus ngelakuin hal-hal positif. Jangan keluyuran, gak jelas. Pokoknya harus diam di rumah. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, sampai bertemu lain hari Teteh. Terima kasih. Hai, Akang Teteh atau Sobat Nada di rumah. Sekarang Kiran udah ditemenin nih sama salah satu mahasiswi STEI Bina Muda Bandung dengan prodi Perbankan Syariah. Halo Terisna. Hai Teh Kiran. Tadi kan kita udah berbincang dengan Teh Dita mengenai kegiatan di rumah aja. Sekarang kita mau nanya ini seputar keluh kesah saat belajar daring, yang pastinya bakal mewakili nih Akang Teteh di rumah. Nah, Teh, keluh kesah apa aja sih yang Teteh rasain selama daring ini? Keluh kesah yang saya rasakan dalam metode sistem daring kan berbeda ya dengan sistem metode tatap langsung. Ketika dosen memberikan materi, tidak semua materi tersebut bisa bisa tersampaikan Ya, dengan ya, baik. benar. Mungkin seperti itu. Ya. Dilanjut lagi, Teh. Nah, kalau tatap muka langsung kan kita dengan mudahnya bertanya kepada dosen apa yang tidak dimengerti. Nah, kalau metode daring kita agak canggung gitu mau nanya ke dosennya. Nah, kemudian dalam hal kuota sih, Tapi kan sekarang sudah keluar kuota gratis. oh iya, itu kan dulu belum, sekarang sudah. Nah, dan saya itu keluh kesahnya dalam hal bertemu dengan teman-teman. Biasanya kan hampir setiap hari kita bertemu teman-teman, sharing dalam pembelajaran atau curhat-curhat gitu Teh. Oh, iya. Mungkin harapan juga ya buat Akang Teteh di rumah dengan adanya kuota gratis ini nih dari pemerintah, dengan diikuti sistem daring yang lebih baik sehingga kita bisa menerima materi dari dosen dengan baik. Oke Teteh, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sobat Nada di rumah? Untuk Sobat Nada ataupun maba, jangan putus semangat walaupun sistem daring, kita harus tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih Teteh. Sama-sama Teh Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, saya Widiana dan rekan saya. Saya Asep Saifuddin, Selamat datang kembali di channel YouTube STEI. Bina Muda, Iya, Muda beda berkarya. Aduh, Asep, bisa geser dikit nggak? Boleh. Iya. Oke, Tangan jadi saya terluka, Asep. Asep, Iya. harapan Asep untuk mahasiswa baru nih apa nih kira-kira? harapan ya. Untuk Akang Teteh yang sekarang ini mendaftar ke STI Bina Muda, apa harapan Asep? Kalau harapan tentunya mereka juga udah punya harapan tentunya ya. Ya, Ya, tapi setiap orang kan punya harapan masing-masing. harapan kita Harapan mungkin ya kita mungkin sebagai sebagai mungkin kakak tingkat. tingkat Nah, ya bisa dibilang mungkin seperti sebagai kakak tingkat kita punya harapan buat teman-teman yang
udah nggak sabar nih pengen masuk ke sini. Oh, Harapan nggak kita, sabar. harapan saya tuh yang pertama, teman-teman pertama itu bisa komitmen. Iya betul. Bisa komitmen dalam artian teman-teman masuk ke sini itu kan balik lagi kita berbicara mengenai tadi pekerjaan ya. Ada yang benar Iya. bekerja. So untuk yang reguler no problem kan. Iya betul. Heeh. Karena banyak juga mahasiswa yang pas di tengah-tengah dia ngedown gitu Ngedown ya. lah. Harus tetap semangat ya Kang Teteh. Tetap semangat ya, tetap berkarya tentunya. Ya, muda beda berkarya walaupun usia sudah tidak muda tetapi jiwa kita harus tetap muda. Oke. Iya. Kalau Bu Ambar sendiri, karena kan saya harapkan mereka tuh mau komitmen lah masuk ke sini. Iya. Jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau Bu Ambar buat mereka harapannya mungkin bisa lebih dari kita. Iya tentu saja Asep. Mudah-mudahan Akang Teteh di sini bisa mengembangkan bakat Akang Teteh dengan fasilitas yang ada di STI Bina Muda ini. Terus saya juga berharap Akang Teteh dapat berkontribusi untuk memajukan STI Bina Muda ini bersama-sama gitu. Karena mungkin kita sebentar lagi Akan apa ya? pulang. Pulang kemana? Kita mungkin sebentar lagi kan kita lagi KKN. Bu Ambar lagi KKN? Iya, Asep kan kita sekelompok. Asep gimana sih? Sekelompok. Bagaimana sekelompok udah nggak pernah kenal juga. Baru kenal hari ini. Oh gitu, ya baiklah, baiklah pemirsa dia pura-pura tidak mengenal saya. Awas ya besok saat bimbingan KKN. Jadi Gimana? kita pribadi udah kita kan mungkin sebagai sama ya guru ya. Ya, Terus nama udah, pacar mau di-share nggak? Nggak usah lah ya. Status penasaran nggak dong. sih? Status Status Kamu ini apa kan, nih? tuh. Status saya mahasiswa dong tentunya. status. Itu kan status yang udah diketahui lah. Masa kamu suka ibu-ibu kayak gini? Maksudnya status Asep lancang sekali manggil saya ibu-ibu. ya makanya statusnya ibu-ibu kan nggak mungkin udah, berarti mungkin udah nikah atau gimana? Mungkin buat teman-teman saya. Kebetulan untuk sekarang ini statusnya masih single. Single brother. Masih ada kesempatan ya. Ya, Ya. maksudnya single itu belum menikah. Oh belum. gitu. Jadi selama jalur kering belum melengkung, Tidak boleh ditikung. oh tidak boleh ditikung. Tidak boleh menikung ya. Oke. Sudah tidak mesti menikung. Ini kita ngobrol tuh nggak ada skrip loh, ngelantur. Tapi yang jelas tadi amanatnya gitu kita disuruh Menyambut Menyambut Akang Teteh. Akang Teteh. Ya khususnya angkatan 2020 20. ini. Angkatan berapa berarti? Angkatan keempat. Ya, Keempat. angkatan keempat. Keempat. Ya, Akang Teteh sampai jumpa di apa? Kita mau pulang. Kurang nggak ya? Mau diantar? Atau masih betah Asep di sini? Hah? Masih betah? Mungkin ada gak yang bisa di share ulang atau motivasi lah, kasih motivasi dong. Kali kan harapan kita udah ke mereka. Motivasinya mungkin dari Bu Ambar agar mereka itu greget, bisa stay on the track, Apa ya? tetap dalam realnya. Motivasinya ya itu aja sih. Harus ingat apa tujuan pertama masuk ke STI Bina Muda ini dan apa tujuan Akang Teteh masuk kuliah. Baik. Nah, jika di pertengahan semester nih Akang Teteh ngedown nih, kan banyak juga ya rekan kita yang akhirnya banyak apa ya Asep Yang ke laut lah, cuti gitu cuti ya. lah mungkin ya. Cuti Bukan ya. ke laut sih, maaf salah. Cuti ya. Mudah-mudahan Akang Teteh di sini tetap semangat dan selalu ingat apa niat awal. Gitu. Oke. Oh ya. Kalau dari saya sendiri motivasi buat teman-teman itu, teman-teman harus ingat bahwa sukses itu nggak dibangun dalam satu malam, ya. Maksud saya, tahu nggak maksud? gimana? Jadi sukses itu nggak dibangun dalam satu malam, Iya betul. ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses, Harus berproses. harus berproses. Iya, betul. Salah satu wadah daripada untuk teman-teman bisa menjadi sukses adalah mungkin Iya. berproses kuliah. Iya, berproses karena kuliah. Proses karena kuliah. Terus akan banyak rintangan yang dihadapi ya, terutama dari segi waktu ya.
teman-teman yang karyawan yang kerja terutama. Dan juga mungkin dari segi apa ya, kadang labil itu suka ada loh. Ya, Mahasiswa kayak semester Asep gitu ya. enggak, kalau kan stay on the track mau tetap lulus. Maksudnya kayak gini. Kadang ada mahasiswa itu yang semester 4, 5 itu labil. Jadi kadang dia tuh mikir, ngapain saya kuliah habis-habisin waktu, habis-habisin Iya, uang. habisin uang, Ada yang kayak gitu. Iya, betul. Tapi itu kan cobaan. Cobaan. Ya, jadi sebisa mungkin teman-teman semua harus tetap stay on the track, tetap semangat, tetap Iya, kayak pada tadi, niat awal mungkin. ingat ya. niat awal. Niat awal. Jadi sukses menurut teman-teman memang berbeda-beda. Iya, betul. Sukses menurut saya, sukses menurut Kak Widi, sukses menurut teman-teman. Nah, bagaimana cara mewujudkannya tergantung teman-teman sendiri. Oke, itu udah ya tentang kita motivasi. Ya. Mungkin sekarang mengenai dosen. Betul. Boleh kita bahas sedikit. Boleh dong. Asep, ada dosen favorit nggak di sini? Kalau saya pribadi dosen favorit ada. Siapa? Wah, sebutin ya. Sebutin Sebutin. dong. Nah, tapi ini kan direkam nih. Tayangan di YouTube katanya. Iya, betul. Nggak apa-apa. Takutnya menyinggung. Oh, favorit kan bagus ya? Kan Oh, favorit, favorit. nggak apa-apa. Kalau dosen favorit saya itu beliau itu luar biasa. Ya, siapa Inspirasi. Masya Allah. Pejuang. Cewek. Hah? Cewek. Bukan lah. Kalau cewek mah jadi arahnya kan nanti beda. Beda lagi ya, Takutnya ya. ada hal-hal yang lain. Cowok. Ya, baiklah. Kalau dosen favorit saya itu Bapak Rediana Kapisa. Oh, Masya Allah. Tahu Bapak Rediana Kapisa? Ada nggak orangnya di sini ya? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Beliau itu menurut saya kritik orangnya. Tapi kritik dalam arti hal memberikan sesuatu ada pesan moral lah dalam kritiknya itu. Ya. Produk Beliau itu multi talent. multi talent lah pokoknya. Masya Allah. Nanti teman-teman juga bisa ketemu dengan beliau bagaimana kritik dan wah luar biasanya beliau. Itu versi saya. Mungkin buat teman-teman juga beda lah ya favoritnya. Ya. Kalau saya beliau lah. Tetap saya walaupun beliau itu kadang nggak pernah nerima saran saya, kritik saya ketika belajar, tapi bagi saya favorit lah. Kadang kalau saya tuh lebih nggak senang sama dosen yang nurut gitu sama mahasiswa, nggak senang saya. Oh gitu. Oh, kadang di debat dia kalah. Tapi Asep kalau ikut nggak sama dosen? tanya aja sama dosennya. Bu Widi, ada nggak dosen favorit? Saya dosen favorit. Sama sih laki-laki. Laki-laki, awas ada hati. Dosen favorit Siapa? saya siapa ya? Sebutin jangan ya, kok Ya aku ragu. harus lah, ceritain dong biar teman-teman tahu. Takutnya nanti beliau GR. Gimana dong? Enggak lah. Siapa? Pak Dikti? Hah? Pak Dikti, Pak dosen Dikti. ya. Beliau itu mengajar mata kuliah statistika. Bener, statistika. Oh, itu favorit Anda? Iya, favorit sekali. Anda berapa nilainya bisa favorit itu? Kemarin waktu jangan semester. tanyakan nilai ya. Kan favorit lah. Dosen favorit biasanya nilainya paling bagus loh. Minimal 3,5. Kemarin kan di Ya. semester 4 ya kita belajar sama beliau. Ya. Saya pernah belajar sama beliau, Bu Widi juga semester 4. Iya, kan? semester 4, semester 5 kemarin terakhir juga dengan beliau. Saya Kenapa juga bisa tiga jadi semester. favorit? Apa alasannya coba? Kan semua dosen sama. Kalau saya kan tadi lebih ke beliau, Iya. yang saya favorit itu lebih kritik, lebih nggak pernah Iya, nerima betul. apa yang saya Yang pertama sampaikan. kenapa- Kalau Bu alasan Widi, saya kenapa suka Pak Dikdik, yang pertama memang orangnya asik. Asik, Ya. Asik, Terus bener, saya bener. itu benci banget perhitungan sebenarnya. benci banget Benci Anda banget itu. sama hitungan apalagi Melebihi statistik benci ya. Anda sama mantan mungkin. Ah, Wow. gimana ya? Enggak lah, ya enggak. Saya nggak usah bahas mantan lah. Ya, salah ya. Terus beliau cara menyampaikannya. Cara menyampaikan. Nah, karena awalnya tidak suka, Hmm. jadi suka gitu. Bukan karena Suka beliaunya, sama tapi orangnya atau bukan, oh, bukan. cara menyampaikannya. Jadi ya dari asalnya saya tidak suka, Tidak suka. tapi sedikit-sedikit Jadi- ya mulai mengerti lah dan mulai ada ketertarikan dengan bidang tersebut gitu. Asep, Asep Gimana? kan sering ke kampus tuh. Biasanya kalau laki-laki kan suka nongkrong-nongkrong gitu. Ada nggak sih tempat favorit yaitu di kampus? Favorit ya. Iya. Misalnya di lapang atau Kalau saya di pribadi kantin memang gitu. karena saya itu masuknya malam, Bu Widi. Iya betul. Dari segi nongkrong mungkin jujur ya, saya pribadi itu jarang nongkrong sebetulnya.
Kadang saya tuh datang telat nih. Diskusi gitu Asep Oh, dengan diskusi. iya nongkrong asik, nongkrong diskusi gitu. Oh, kalau saya tuh lebih suka di kantin paling. Di kantin. Di kantin. Kenapa? Karena ada musiknya itu kan enak tuh sambil ngopi. Saya nggak ngerokok soalnya ngopi. Gitu. Dua gelas. Kang Teteh, ini bisa idaman banget ya laki-laki. Itu nggak ngerokok ya, awas. Ini nggak borok kan? Iya, dilarang merokok ya. No Iya, smoking no area. smoking. Rokok itu membunuhmu. Ya, Kita ngomong baik. panjang lebar, mungkin teman-teman semua bosan kali ya. Kok saya itu nggak tahu ya. Tiba-tiba tadi ditelepon suruh ke sini. Padahal kan angkatan saya itu tuh satu itu banyak, Bu Idi. Iya betul. Berarti kita itu orang terpilih. Iya. Padahal saya itu apa sih, saya itu cuma bubuk gorengan loh. Asep. Bukan siapa-siapa, banyak yang berprestasi, yang pinter, yang mungkin IPK-nya juga lebih tinggi dari saya. Mungkin Iya, Bu ini lebih mereka- tinggi dari saya. Ya, Tapi saya tuh nggak ngerti kenapa saya yang diundang gitu. Ya, berarti Mungkin kita karena- orang terpilih. karena saya lagi atau yang nganggur. lain itu sibuk ya, Sibuk. mereka Mungkin mereka lagi sibuk. Ya, mungkin Akang Teteh sambutan kita bukan sambutan sih ya. Apa ya? Kalau ini bukan sambutan sih, soalnya lama banget. Lama banget. Ya, cerita dari kita kali ya sebagai mahasiswa lama gitu. Mahasiswa lama abadi? Enggak lah, kita Enggak kan dong. mau lulus. Kita kan Ya. 2021 kita mau lulus ya. Insya Allah. Doain teman-teman ya, semoga kita ini lulus di tahun 2020. Iya, 2021. 2021 ya. Kita itu sekarang lagi KKN daring ya. Iya. Minta doanya buat teman-teman biar kita mungkin nanti lulus pada waktunya. Kita Amin. kita Lulus nggak pada gabung sama teman-teman. Kalau gabung lah kita lagi mahasiswa abadi dong. Iya dong. Dan Tapi kita mudah-mudahan- juga berharap nanti bisa ketemu sama Akang Nah, Teteh. mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Akang Teteh secara langsung. Iya, secara live Iya. ya. Secara Secara live. langsung. Ya baik Akang Teteh, sekian dari kami, Oke. dari Widya dan Saya Asep Saifuddin atau siapa ya nama saya itu? Asep Ya, Saifuddin Kang asli. ya. Sekian, terima kasih Sekian. sudah mendengarkan kita berdua berbincang. Mudah-mudahan Akang Teteh tidak bosan Iya. dan mudah-mudahan Akang Teteh selalu semangat. Selalu semangat. Iya, sampai jumpa di gathering. Mudah-mudahannya nanti ada Gathering? gathering. Ada gathering, Mudah-mudahan. Iya. Oke. Terakhir mungkin buat teman-teman yang nonton kita ngobrol ngalor Iya. ngidul, kita nggak ada skrip. Yang ngalir gitu, Jangan betul. lupa ya Like dan subscribe dan channel YouTube. komen tentunya dong. Iya betul. Komen, ya. Ramaikan Ramaikan teman-teman ya. Channel YouTube STI Bina Muda. Ya. Sampai jumpa Sampai kembali. jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kita- di channel YouTube-nya. Kembali di channel YouTube-nya, di channelnya STI Bina Muda Bandung. Kan kemarin-kemarin bosen ya, bosen ngebahas pasti profil orang, kemudian harapan, terus kemudian apa sih lagi inspirasi Ah, sudah. kesan dan pesan kuliah di sini bosen kan? Bosen sekali itu. Jadi orang-orang lihat itu paling kayak gitu gitu. Berarti kita harus Gitu. cari topik yang baru, Cari topik baru. apa ya yang lebih cocok gitu Ini- untuk ini- mahasiswa. Ini yang sering dilakuin mahasiswa lah. Biasanya mah nangkring atau Nongkrong. nongkrong ya. Mahasiswa kunang-kunang. Ya benar, Nongkrong. kuliah Oke, nangkring, kuliah siap. nangkring. Oke, Akang Teteh, Sobat Nada. Sebelum kita ngebahas masalah nongkrong, sebelum kita ngebahas mahasiswa yang kunang-kunang, Yap. sebelumnya jangan lupa Like, komen, comment, and share, dan juga subscribe buat kemajuan channel ini. Ya, biar ramai juga. Oh ya, buat mahasiswa lama juga jangan lupa sama like, comment, share, dan juga subscribe. Terus biar makin ramai di YouTube-nya itu. Nah, gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya Kita harus kenalan dulu. ya. Lupa Kenalan tadi dulu. kita dikasihkan ngobrol. Nah, oke. Mungkin
duluan aja. Kita kan beda angkatan nih. Ya. Saya angkatan 3. Ya. Saya bukan angkatan 3, angkatan 2019. Ya, saya angkatan 2018. 2018. Cuman Di kelasnya ke kelas reguler. kelas reguler. Kalau kelas saya ke kelas Karyawan ya. karyawan. Dulu eksekutif. Oh iya Dulu iya. eksekutif, sekarang kan diganti karyawan. namanya. Nah, karena ada 3 angkatan sekarang. Ya. Ada reguler, ada karyawan sama eksekutif. Eksekutif. Nah, sekarang masuknya ke kelas karyawan. Ya. Nah, mengenai masalah nongkrong nih, kita kan beda frame ya, kita beda frame. Oh iya, Bisa disebut orang malam atau saya orang pagi gitu. nah bisa kayak gitu. Kita belum kenalan. Ya lupa, Kita astagfirullah. belum kenalan. Saya Indra Gazi Ahmad dari Prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah angkatan 2019. Kalau saya sendiri Muhammad Al-Farid dari Prodi Ekonomi Syariah kelas reguler angkatan 2018. Kita beda angkatan. Ya. Ya, pagi Saya mau. Cuman kita satu baju. Kita baju hijau. Oke, kita balik lagi ngebahas nongkrong nih. Kita ngebahas nongkrong. Kita beda frame ya. Pagi sama malam. Yang notabene kalau pagi itu orang-orang yang emang berangkat kuliah itu Fokus. dari rumah fokus kuliah Fokus gitu ya. kuliah. Kalau orang-orang malam bilangnya kita sisa kerja Ya. atau kita pulang dari kerja baru kuliah. Artinya orang-orang sisaan lah. Ya, Secara jadi kasarnya orang-orang sisaan gitu ya. Terus jadi tenaganya juga udah habis sama Sama kerja. Jadi ya, sisa kerja dipakai mikir lah. itu sebenarnya bisa disebut hebat sekali sih kalau di anak-anak reguler suka jadi motivasi karena kalau misalkan kelas karyawan itu sangat keren gitu karena dia udah kerja capek-capek kerja tapi pas masuk kuliah Masih dia semangat. masih semangat. Masih semangat. Nah, dan tentunya ini membahas angkatan 3 ya. Kebetulan saya di angkatan 3. Di angkatan 3 itu masalah kuliah itu kayaknya orang-orangnya paling semangat. Orangnya paling semangat. Jadi biasanya kalau orang kerja, pulang kerja males kuliah. Ntar lah. Ya. Tapi ini ada berapa mahasiswa lah. Dia ngebelain nge-WA gini isinya. Mang, ya panggilan akar biasanya Mang. Mamang. Nah, Mamang. Mamang. Panggilan akarnya Mamang. Mang, orang gawe euy cenah. Tapi balik jam 8 menang teh nya orang kuliah asuh. Wah, ini baik ya. Ya. Mereka kerja tapi ada gitu. Antusiasnya Antusias gitu. buat gua itu ada walaupun capek kerja tapi mau berangkat kuliah. Nah, jadi udah dibalas sok mau 5 menit sebelum pulang ya datang we Iya. kuliah gitu. Soalnya kan emang ilmu itu harus dicari Ilmu gitu. itu harus Ilmu dicari. Bukan hanya kerja yang harus dicari atau rezeki yang dicari, tapi ilmu juga sebagian dari rezeki. Nah, seperti gitu. itu kan. Benar. Udah keren pokoknya. Terus kalau di reguler kebiasaannya emang agak buruknya tuh kalau misalkan ada yang telat. Telat itu eksekutif juga banyak. Oh, banyak. Telat eksekutif banyak. Kirain teh hanya reguler gitu. Nah, terus kalau misalkan apa ya? Kebanyakannya itu emang banyak orang yang pingin diskusi gitu. Kalau misalkan presentasi atau apa itu sangat antusias gitu. Sangat antusias. Terus kerennya itu kalau reguler itu kan sisa tenaganya itu biasanya disalurkannya ke UKM. Jadi UKM-nya itu jadi rame gitu. Jadi abis kuliah langsutan UKM. Sampai maghrib itu teh. Sampai ketemu dengan kelas malam juga kadang-kadang. Gitu. Ketemu di kampus ya? Ya. Iya. Emang sering ketemu sama anak-anak reguler di kampus. Ya. Jadi kita masuk mereka pulang. Oh ya, sekarang kita ngobrolin nongkrong nih, ngobrolin anak kunang-kunang. Kalau orang-orang bilangnya anak kunang-kunang katanya. Ya. Kuliah nangkring. Nih oke lah, orang-orang reguler ketika pulang kuliah nangkring. Udah biasa lah, Ya. udah biasa karena emang pulang berangkat dari rumah kuliah udah bisa nangkring gitu ya. Kita dari orang-orang dari orang eksekutif nih udah kerja Langsung kuliah. Waktu Tapi- yang nongkrongnya kapan Nah, gitu? enaknya di kita kompaknya di kita nih ini kita bahas angkatan 3 ya. Ya. Enaknya di angkatan 3 itu dia itu mau gitu. Diajak nangkring itu mau. Hayu wae. Hayu wae. Mau iraha nyampe kapan? Hayu pokoknya. Bringka itu. Hayu. Nah, gitu. Jadi ini sampai sempat kita kan kuliah nih beres jam 9. Kita biasa jam setengah 9 jam 9 lah ada mata kuliah yang sampai jam 9.
beres kuliah itu kita nongkrong depan kampus. Depan kampus yang pintu masuk itu. Yap. Nah, nongkrong di situ nyampe jam 12 kah, nyampe jam 1 sampai orang-orang kantor pulang kita masih di situ. Itu emang gak capek? Itu walau sih ya. Gini, kalau saya ngasih stimulus ke teman-teman itu gini, kita kerja itu udah pasti capek. Yap. Kita kuliah mikir capek juga. Nah, kenapa setelah itu kita pulanglah istirahat gitu. Saya ngasih stimulus ke teman-teman itu, ayo gitu, kita di kampus itu nggak boleh jenuh, nggak boleh boring, kita happy. Jadi kerja kita, kuliah kita mikir itu kebayar. Ya. Sama teman-teman yang keluarga gitu, yang ngikat gitu. Ya. Yang satu sama lain kita ketawa bareng, kita kalau ada yang sakit kita ngejenguk bareng, itu enaknya. Salut, memang salut ke kelas karyawan, memang bisa dijadikan panutan memang untuk kelas reguler, karena kelas reguler kan biasanya kuliah tuh hanya fokus ya kuliah gitu. Tapi ini emang keren banget lah kalau bisa sebut kelas eksekutif, kelas karyawan. Kelas karyawan ya. Terus kalau misalkan di reguler ini kebiasaan nongkrongnya itu memang sesudah mata pelajaran, kan mata pelajaran hanya sampai matkul itu sampai jam 12 biasanya beresnya itu. Nah, sesudah itu biasanya nongkrong langsung di kantin, di bawah tangga, atau memang menyebar gitu, mau di kelas juga masih ada. Cuman masih wilayah kampus ya, masih wilayah kampus. Cuman emang ada sebagian kelompok yang suka pulangnya itu langsung liwat kuy liwetan langsung lewat ya, lewat langsung dilangsungkeun gitu liwetan. Terus kebanyakan juga kalau misalkan kan ada yang kumpul-kumpul itu ngebahas materi pembelajaran yang sebelumnya, terus ngebahas juga UKM. Ada juga yang emang nongkrong biasa aja gitu, nongkrong itu pingin pulang sore aja gitu. Kebanyakan itu diisinya dengan main Uno yang WW, kartu itu. Ya, Uno yang itu. Terus main WW, banyak juga gitu kegiatan-kegiatannya. Terus kalau saya sendiri sih jujur, kalau misalkan kadang-kadang sesudah mata kuliah, biasanya langsung main PS pulangnya di tempat sewanya di langsung. Ya, langsung ke sana. Ya. Soalnya emang bisa ngepresin otak juga gitu. Kalau di malam ya, di malam itu kalau kita nongkrong di kantin udah tutup. Oh iya, datangnya jam 9 ya. Jam 9. Kita nongkrong di Wisma nggak mungkin dong. Iya. Wisma tempat privat lah, nggak boleh gitu. Kemudian nongkrong di tangga itu udah, kalau istilah angkatan kita itu tangga udah punya orang lain. Itu jatah angkatan lain tangga. Jatah itu angkatan 2. Kita udah jangan di situ. Kita depan aja. Kita ambil jatah depan aja. Kalau di wilayah kampus gitu. Cuman sering juga kita nongkrong itu boring nih depan kampus. Nongkrong di ini yuk, Bonafe. Tahu Bonafe yang daerah ini Bonafe. Oh, yang ini. Nah, di bundaran itu. Ya, Yang itu Bonafe. Kebetulan waktu itu kelas semester 1. Semester 1 kebetulan ada teman yang emang kerja di situ. Ya. Nge-share. Mau nge-share nih, kita Bonafe buka ada biasalah promosi awalan. Promosi awal yang wah ini cuma 2.000 perak kita bisa nyoklat di sini. Ceritanya gitu. Umumin lah di kelas. Wah, itu semua satu kelas. Langsung ikut semua. Satu kelas. Woi. Nyoklat gratis. Wes. 2.000. Share aja. Nanti tunjukin. Oh, siap. Di-share, tunjukin. Semua satu kelas berangkat ke sana. Berarti lumayan banyak atuh. 30 orang. Oh, keren. Penuh langsung itu mah. Bener-bener promosinya tuh langsung apa ya? Berhasil lah. Berhasil. Karena mahasiswa di sini langsung datang ke sana gitu. Cuman ya apa sih yang jaganya itu, wah si AA mah bener. Kita kagok mau jelema teh. Tapi bener. Apa ya, ketika yang dirasain ketika ngumpul gitu. Kebetulan kan kalau saya pribadi itu masuk kelas eksekutif itu nggak kerja. Saya kerjanya freelance gitu. Oh iya, freelance. Jadi hanya paling Sabtu Minggu lah, kerjanya Sabtu Minggu gitu. Tapi kalau boleh tahu gimana apa kerjanya? Kalau kerja ke bidang fotografi. Wis, keren fotografi banget. wedding gitu.
ceritanya. ceritanya. Tapi itu pekerjaan yang emang santai tapi emang wow penghasilannya. Penghasilan ya, cuman nggak jelas kapan adanya gitu. Kayak gitu. Nah gitu. Yang notabene apa sih? Yang notabene kerjanya itu Sabtu Minggu. Itu Sabtu Minggu yang banyaklah waktu kosong gitu ya. Banyaklah waktu kosong. Terus lihat orang yang kerja tiap hari, gitu. Semangat buat kuliah, buat berangkat kuliah. Terus ketika mumet ngampus, kumpul bareng, ketawa bareng, terlepas hati ada itu kepuasan sendiri gitu. Kepuasan sendiri. Oh, ternyata ini yang mereka cari. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu kenapa nggak pilih kelas reguler aja? Wah, ini ceritanya panjang nih. Wah, Ceritanya panjang. Gini, singkatnya aja lah. Singkatnya aja kalau secara singkat dari segi umur lah. Dari segi umur ini udah middle up. Kalau masalah kuliah ini middle up. Udah bukan waktunya lagi kuliah pagi gitu. Ini panjang kalau ceritain panjang. Ya saya Pak. Jadi kalau masalah kuliah alasan awalnya umur. Ya umur. Dan oh ya cerita kita back ke kuliah ya, back ke awal kuliah. Pas mau kuliah juga bingung nih, wah saya di umur segini, ini tanda tanya ya, umurnya segini aja, umur segini ada nggak ya teman seangkatan lah minimal di bawah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Awalnya mikir pasti ini sama adik kelas yang baru banget gitu, baru lulus. Ternyata alhamdulillah itu banyak. Ada nyampe 2-3 lah, 3-4 gitu yang seangkatan, yang ketika ngobrol itu kita nyambung. Terus ke anak-anak yang ya kalau dari segi umur ya, di bawah kita itu mereka menghargai gitu. Tapi kita juga nggak merasa kita lebih tua dari dia, tapi kita ya sama, kita sejajar. Jadi emang bisa disebut umur itu tidak menghalangi pendidikan untuk umur itu tidak menghalangi pendidikan. Jadi itu emang harus dicontoh ya untuk masalah umur, jangan melihat umur, pendidikan itu harus tetap ditempuh. Harus tetap ditempuh. Jadi buat sobat ada nih, buat Akang Teteh yang merasa yang merasa minder dengan umur yang segini, masa umur segini masih kuliah, pantes tuh, jangan minder. Umur bukan hambatan untuk meraih pendidikan. Pendidikan itu ditempuh dengan umur berapapun. Apalagi di kampus kita ini ada 3 kelas, udah masuk 3 kelas, fleksibel sekali. Nggak bisa masuk pagi, bisa masuk sore. Nggak bisa masuk sore, bisa masuk weekend. Sekarang ada kelas weekend. Sabtu Minggu khusus. Dikeluarin baru tahun ini lagi. Baru tahun ini, baru. Jadi udahlah, ini kampus udah enak banget bagi mereka yang ingin kuliah cuman kehambat sama kerja. Ini enak banget. Mau kapan masuknya bisa kayak gitu. Garing. Terus kalau misalkan masalah nongkrong itu tempatnya emang di sana aja atau enggak, lagi? Ini masalah nongkrong mau dari mana nih? Dari sana ke sana, dari sana ke sana. Dari sini ke sana ya, dari sini ke sana, artinya dari ujung Cicalengka lah, ujung Cicalengka sampai Nagreg itu udah ke Papai gitu. Udah ke Papai. Dari mana? Dari Bonave udah. Pindah ke yang dekat kuburan ini, apa namanya? Apa sih? Kopkam. Oh, Kopkam ya, benar. Kopi kampung. Kita nongkrong di sana sering. Wis, keren. Woi, ngopi. Ya, biasa panggilan jiwa. Skuy. Hayu, berangkat. Kumpul biasa. Kebetulan emang di Kopkam murah. Biasalah mahasiswa. Mahasiswa cari yang murah, yang penting bisa kumpul gitu. Terus kalau kemarin mah angkatan saya kebanyakannya emang nongkrongnya itu bisa di apa sih? Jenggo. Jenggo. Yang di Legok Jabar itu. Ya, Legok Jabar. Kebanyakan di situ. Karena emang katanya tempatnya emang enak untuk nongkrong gitu. Kebanyakan banyak menunya juga gimana. Oke, nah gitu. Ini panjang banget ya. Kalau masalah ngobrol nongkrong ini wah udah. Karena tempatnya juga emang banyak sekali. Jadi teman-teman sobat nada semua, Akang Teteh, masalah nongkrong itu udahlah, masalah nongkrong itu panjang. Kita nggak bakalan beres ngebahas. Nggak akan ada beres-beresnya itu. Jadi pesan-pesan kita
buat Akang Teteh nih, khususnya buat Akang Teteh mahasiswa baru, jangan lupa kalau misalkan kita punya teman, kita perkuat silaturahmi kita. Kita anggaplah gini, satu kelas itu anggap satu keluarga. Ketika satu sakit semua. Ketika satu senang semua kayak gitu. Benar itu enak banget. Itu enak banget, ke hatinya enak. Jadi jiwa peduli, jiwa sosialnya juga dapat. Terus mungkin untuk masalah kuliah harus tetap semangat karena apa? Sudah tadi kita simpulkan juga, kuliah itu tidak memandang umur, pendidikan itu tidak memandang umur. Kita harus tetap semangat mengenai pendidikan karena kesuksesan itu bisa berawal dari pendidikan juga. Gitu. Oke. Kita tutup channel ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.